Selamat bertemu kembali di dalam mata kuliah perencanaan event. Dalam video ini kita akan membahas tentang konsep dan bentuk dari event yang bisa kita rancang. Ini ada beberapa contoh konsep-konsep atau bentuk-bentuk event. Nah, mungkin sebagai gambaran saja. Yang pertama contohnya itu serah terima jabatan. Nah, di beberapa instansi atau perusahaan itu ketika ada acara serah terima jabatan, misalnya direktur baru atau mungkin di universitas ya ada rektor baru atau di pemerintahan, nah itu biasa diselenggarakan acara khusus atau special event. Nah ini bisa menjadi garapan dari event organizer. Atau yang berikutnya ini ada peresmian gedung baru atau wahana baru atau misalnya tempat wisata yang baru ketika diresmikan. Nah, itu biasanya juga memerlukan suatu acara khusus atau special event. Nah, lalu di perusahaan-perusahaan itu sering kita temui adanya peluncuran produk baru atau jika tidak berupa produk juga misalnya program baru. Misalnya pemerintah mencanangkan suatu program tertentu, nah itu dibuat sebuah event yang khusus atau special event. Kemudian pembukaan dan penutupan pameran. Nah, di dalam MICE itu ada salah satunya itu exhibition atau pameran. Nah, itu juga biasanya memerlukan tambahan event, special event, baik itu di acara pembukaannya maupun di acara penutupannya. Lalu contoh lainnya adalah penyelenggaraan pesta. Contohnya pesta ulang tahun, baik itu pribadi maupun organisasi. Lalu ada pesta tutup tahun sekolah. Nah, biasanya ini mengadakan pentas seni ya. Atau misalnya juga contohnya wisuda. Nah, seperti itu. Jadi ada bentuk-bentuk event yang bisa menjadi gambaran. Tentu masih banyak lagi ya bentuk yang lain. Silakan dieksplor lebih lanjut. Nah, lalu dari cara mengemas acara juga itu bisa beragam ya. Misalnya tadi ada beberapa bentuk, contohnya pembukaan atau peresmian gedung baru. Nah, itu bisa saja kemasan acaranya itu berupa pentas seni, konser, atau pesta. Nah, kemudian untuk seminar bisa saja bentuknya talk show. Lalu ada juga lomba-lomba ya, itu juga bisa diterapkan. Pameran itu sudah ada, promosi produk. Nah, atau ada yang bentuknya training, misalnya insentif tour ya. Insentif tour tapi disisipkan ada kemasan untuk training atau team building misalnya. Kemudian ada diskusi ilmiah atau juga bentuknya bisa festival. Nah, ini hanya gambaran saja ya untuk bagaimana kemasan-kemasan acara bisa diselenggarakan untuk melaksanakan special event. Nah, kalau dari jenis acaranya itu juga ada beberapa contoh seperti yang pertama nih ada bentuknya atau jenisnya itu olahraga. Nah, untuk bidang olahraga bisa saja konsep acaranya atau kemasan itu pertandingan profesional, pertandingan persahabatan, atau lomba-lomba. Nah, olahraga juga bisa olahraga yang modern ya atau yang tradisional juga bisa. Kemudian bentuk lainnya adalah seni atau kesenian. Nah, itu bisa berupa pentas seni atau pagelaran budaya. Nah, bisa juga bentuknya lomba-lomba. Misalnya lomba menari atau lomba angklung dan sebagainya. Lalu ada juga yang bentuknya festival.
misalnya festival kebudayaan atau ada festival seni. Kemudian topik wicara, nah ini biasanya untuk membahas ya secara ilmiah atau juga presentasi. Itu bentuknya bisa diskusi, bisa seminar, sarasehan, atau ini bentuk lain dari diskusi ya, talk show ya, seperti talk show. Nah, atau ada variety show, itu bisa berbagai bentuk ya digabung ya, bisa talk show, terus ada juga games mungkin ya kalau di variety show itu ya. Nah, lalu ada yang bentuknya presentasi atau pemaparan di atas panggung misalnya. Kemudian pameran. Nah, pameran ini bisa berupa pameran komoditas perdagangan, pameran kesenian, atau juga pameran ilmiah ya. Menampilkan benda-benda ilmiah atau mungkin inovasi-inovasi terbaru. Nah, bentuknya bisa B2B, business to business. Nah, biasanya ini untuk antar perusahaan untuk menawarkan kerjasama bisnis, atau B2C. Jadi langsung ke konsumen ya, business to konsumen. Nah, ini berupa pameran-pameran yang konsumen bisa langsung membeli barangnya. Nah, kemudian ada juga yang pribadi, itu seperti pernikahan, syukuran, ulang tahun, atau acara pisah sambut, kenaikan pangkat. Nah, biasanya seseorang yang baru mendapatkan gelar doktor ya, itu biasanya menggelar satu acara juga. Nah, ini macam-macam jenis acaranya, dilihat dari penyelenggaraannya. Jadi sangat beragam ya, termasuk ada pentas musik tadi ya, pentas musik atau show ya, ada show. Kemudian sekarang itu berkembang, ada juga seperti pertunjukan cahaya ya, laser show dan sebagainya. Itu juga menjadi pengaya ya, atau menambah keragaman dari jenis-jenis penyelenggaraan acara. Nah, kemudian acara-acara tadi itu bisa kita lihat dari aspek siapa pencetusnya, siapa yang berinisiatif untuk menyelenggarakan acara tersebut. Nah, yang utama itu sebetulnya adalah yang umum kita jumpai itu inisiatif dari pemesan. Nah, di sini ada pihak pemesan yang ingin dibuatkan acara, lalu melimpahkan kepada event organizer atau kepada professional convention organizer. Nah, itu jadi misalnya pencetusnya itu biasanya perusahaan ya, asosiasi atau dinas-dinas di pemerintahan. Nah, mereka menginginkan menyelenggarakan sebuah acara, namun dilimpahkan kepada event organizer. Ini biasanya ada anggaran tertentu yang kemudian cara penunjukannya juga beragam ya. Umumnya itu melalui bidding. Jadi si pihak pemesan ingin melihat penawaran proposal dari para event organizer. Itu dipilih siapa yang terbaik atau juga yang anggarannya paling memenuhi anggarannya gitu ya. Kemudian ada juga sebuah event itu inisiatifnya atau pencetusnya itu dari si organizer itu sendiri. Nah, jadi event organizer selain bidding ya untuk mencari pesanan penyelenggaraan event, ada juga organizer yang membuat sendiri event yang menjadi trademark event organizer tersebut. Jadi dia merancang sendiri acaranya dengan tema tertentu. Nah, kemudian umumnya masalah pendanaannya ya itu bekerja sama dengan pihak sponsor
Nah, nanti kita akan bahas lebih jauh mengenai sponsorship. Nah, lalu ada inisiatifnya dari venue. Nah, jadi biasanya sebuah event itu memerlukan tempat ya, satu venue atau arena. Nah, kadang-kadang pemilik venue ini juga selain menerima event-event yang diselenggarakan oleh event organizer, itu juga ada juga venue yang memiliki kalender event tersendiri. Nah, jadi dia menginisiasi satu acara yang khusus milik dari venue tersebut. Nah, kemudian ada juga yang inisiatifnya dari daerah, bisa itu kota ya, bisa provinsi atau bisa juga negara. Nah, itu biasanya pencetusnya pemerintah. Nah, ini berbeda dengan yang tadi, yang dinas. Ini dia acara-acaranya memang tidak terkait dengan kotanya atau provinsinya. Nah, namun kalau yang ini, inisiatif daerah itu biasanya terkait dengan hubungannya dengan kota tersebut atau mungkin provinsi ya. Itu umumnya diselenggarakan secara rutin berkala, bisa eventnya tahunan ya, atau bisa 2 tahunan. Nah, berdasarkan besarnya acara, itu kurang lebih ada mega event, hallmark event, dan major event. Ini juga ada kaitannya nanti dengan pencetus dari event tersebut ya. Nah, contohnya ada mega event. Ini event yang sangat besar, memberi dampak ekonomi besar pada masyarakat bahkan negara, serta diliput oleh berbagai media. Nah, ini biasanya tingkatnya dunia ya atau internasional. Contohnya misalnya Piala Dunia. Nah, itu sebuah mega event di mana melibatkan seluruh dunia ya. Berbagai negara ikut terlibat di situ. Liputannya juga sangat luas. Dan mega event ini penyelenggaranya adalah sebuah organisasi atau asosiasi persepak bolaan dunia ya, atau kita kenal dengan FIFA. Nah, dia punya agenda ini setiap 4 tahunan. Siapa penyelenggaranya? Nah, itu biasanya bidding ya. Namun bidding di sini yang melakukan biasanya dari pihak negara ya. Nah, jadi pemerintah sebuah negara mengajukan kepada FIFA agar negaranya dijadikan venue atau tempat penyelenggaraan mega event tersebut. Kemudian ada hallmark event. Nah, hallmark ini mungkin kaitannya tadi ya, pencetusnya adalah suatu daerah atau pemerintahnya. Jadi satu daerah atau satu kota, dia mempunyai event khusus yang terkait menjadi identitas dari wilayah tersebut. Nah, misalnya kalau di Jawa Barat, dulu ada Gebiar Nusantara ya, kalau tidak salah ya. Nah, itu menjadi event milik Jawa Barat. Nah, sekarang juga mungkin ada event yang lain ya, yang menjadi ciri khas dari Jawa Barat. Kemudian ada yang ciri khas Kota Bandung, contohnya ketika peringatan Asia Afrika itu ya. Nah, itu sudah identik dengan Kota Bandung karena sejarahnya Konferensi Asia Afrika di Kota Bandung. Nah, itu biasanya pencetusnya dari pemerintah daerah tersebut ya. Lalu ada major event, ini biasanya event-event yang rutin secara tahunan biasanya ya, atau berkala lah. Nah, itu menarik sejumlah pengunjung yang besar dalam kurun waktu tertentu dan memberi dampak ekonomi secara signifikan. Nah, ini ada beberapa contoh, misalnya Pekan Raya Jakarta. Itu dalam, kalau tidak salah, 1 bulan ya. Itu diselenggarakan, kemudian areanya juga cukup luas ya. Nah, ini yang menyelenggarakan adalah si pihak venue-nya ya, pemilik tempat pameran tersebut. Nah, dia memiliki satu event yang menjadi
trademarknya venue tersebut. Itu berupa major event Pekan Raya Jakarta. Kemudian ada tambahan satu lagi istilahnya flagship event. Nah, jadi flagship ini suatu event yang menjadi ciri khas milik suatu penyelenggara, bisa itu organisernya, venue, asosiasi maupun pemerintah daerah atau pemerintah kota atau bahkan negara. Nah, jadi sini satu istilah untuk satu event yang menjadi ciri khas. Ada juga yang menyebutnya signature event, ya, signature event. Nah, contohnya tadi Pekan Raya Jakarta itu sudah menjadi flagship event dari venue yang tempat menyelenggarakannya itu. Kemudian contohnya lagi event yang sudah menjadi flagship ya, itu mungkin pernah mendengar PATA ya, PATA. Nah itu asosiasi travel Asia Pasifik, Pacific Asia. Itu jadi sudah menjadi flagship ya, setiap tahun menyelenggarakan. Atau ada Time Travel Mart, itu juga menjadi flagship event dari si organisasi tersebut. Nah, kadang-kadang untuk memperkuat brand image-nya ya, sebuah event organizer juga berusaha membuat satu flagship event yang menjadi signature dari organizer tersebut. Nah, mungkin itu beberapa konsep ya dan bentuk-bentuk event untuk menjadi gambaran. Nah, ini bisa dilihat dari berbagai sudut pandang, ternyata memang cukup beragam ya. Ini belum lagi dilihat dari tujuan penyelenggaraannya ya. Tempat penyelenggaraannya juga mungkin bisa lebih beragam lagi. Mudah-mudahan penjelasan tadi bisa cukup dipahami. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan nanti pada saat pertemuan atau boleh juga menghubungi kepada kontak nomor tersebut yang tercantum ya, atau juga bisa melalui email. Nah, di sini ada nomor messengernya juga. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu pada video berikutnya.